semuanya. Saya buka lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman semuanya. Baik yang tadi ikut maupun yang baru saja gabung, Mas Ujang sama Mas Gugum sama datang. Tadi kita sudah melakukan sharing training gitu ya, dalam penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki sharing training yang kedua, yaitu penggunaan Google Form, Google Formulir dan dalam pembelajaran, Google Formulir dan Google Classroom dalam pembelajaran. Untuk pemateri kita kali ini adalah Mas Ahmad Syarif. Kepada Mas Ahmad Syarif, Baik, makasih Mbak Presti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua dimanapun berada. Saya langsung saja ya materinya tentang Google Form dan Classroom. Ini sebenarnya dua layanan Google yang saling terkait. Jadi Classroom itu LMS-nya Google, bisa dibilang seperti itu, Learning Management System-nya milik Google. Sedangkan Google Form ini sebenarnya tidak ada, kalau secara umum tidak ada kaitan langsung dengan pendidikan, tapi bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, karena biasanya Google Form ini lebih ke pendaftaran sebenarnya, tapi bisa dimanfaatkan karena dia ada menu quiz. Nah, menu quiz inilah yang biasanya banyak dipakai oleh tenaga pendidik dalam pemanfaatan Google Form. Sebelum lanjut, mungkin dari Mas dan Mbak guru yang hadir hari ini, ada yang pernah pakai tidak Google Form? Google Form dulu deh. Ada yang pakai? Mas Ujang, Mas. Nah, Mas Gugum? Belum sih, kalau bikin sendiri belum. Biasanya pakai apa Mas Gugum? Pakai e-learning aja. Oh, e-learning ya. Nah, ya. Iya. Jadi Google Form ini ya itu tadi yang saya bilang, biasanya lebih banyak dipakai untuk penugasan, membuat kuis, pilihan ganda dan sebagainya. Nah, Google Form ini bisa diakses lewat laptop, tentu lewat browser ya, bisa pakai Google Chrome, Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox dan lain-lain sebagainya, bisa Opera juga. Cuma saya sarankan untuk lebih gampangnya pakai Google Chrome, karena di Google Chrome itu kita bisa pakai shortcut yang ada di Google Form. Jadi ada shortcutnya juga. Kalau di handphone juga sama, itu lewat browser, meskipun ada di Play Store itu ada beberapa aplikasi, tapi itu nggak resmi. Setahu saya itu tidak resmi, bukan resmi dari Google. Jadi kalau saya tidak merekomendasikan karena takutnya itu membahayakan keamanan akun teman-teman. Nah, kalau di handphone sama, lebih baik lewat browser, bisa lewat Chrome, browser dan sebagainya, sesuai dengan browser yang mungkin teman-teman sering pakai. Nah, kalau Google Classroom di laptop itu bisa kita akses lewat browsernya laptop juga, yang sama yang tadi, bisa lewat Google Chrome, Firefox dan sebagainya. Kalau di handphone itu ada aplikasinya. Nah, kalau aplikasinya sendiri secara umum itu cukup akses, hampir tidak ada kendala sebenarnya untuk navigasinya. Teman-teman bisa nanti mungkin bisa mengunduh ya, yang di mana, di ponsel itu, di laptop, di HP, di Android, untuk Google Classroom-nya. Nah, mungkin kita mulai dari Google Form dulu ya. Google Form ini sebenarnya bagian dari produknya, bagian dari layanan Drive, Google Drive. Jadi Google Form ini bagian dari layanan Drive, makanya dia bisa dibuka lewat Google Drive.
Nah, saran saya kalau teman-teman mau buat formulir baru, itu silakan buka lewat Drive. Tapi kalau teman-teman mau mengecek atau membuka formulir yang sudah pernah dibuat, itu langsung lewat linknya Google Form. Nah, saya praktekkan dulu ya untuk masuk lewat Drive itu. Share screen. Zoom window rate Gitu ya, kecepatannya cukup ya? mid stop share Alt plus S button Atau terlalu cepat? rate 20 Cukup. Cukup ya? rate Cukup ya. Oke. Ini kok sama tekan kontrol. list Oke, saya buka Google Chrome. G Go Audio G Go Mic G Go Player G Go Wave 20 G Go Ogle Chrome 2 Google Chrome. Yahoo Search Results chat Nah, ketika ada di Google Chrome, bisa tekan Alt D atau Ctrl L untuk masuk ke address bar. toolbar address and search bar edit has auto complete CTRL plus L selected 504 Nah, terus ketikkan drive drive V E google.com. drive G O G L E google.com drive.google.com selected drive.google.com selected document busy blank main landmark dapatkan Oke, table ini udah masuk ke Google Drive-nya. table Duh, Damayantinya ngambek. Notification from Windows Security, Windows Defender Summary, Microsoft. Nah, table saran saya ketika sudah masuk di Google Drive ini, tekan Escape supaya dia keluar dari list drive-nya itu, list file yang ada di drive. Tekan Escape, terus tekan Control Home. dapatkan notifikasi di komputer Anda Biasanya keterangannya seperti itu. Biasanya. Nah, setelah tekan Control Home, silahkan panah bawah. button banner landmark search land menu button telusuri klik kabel menu button colap set sub menu dukungan menu klik kabel button colap set akun menu button colap set sub menu baru Nah, cari menu baru. Atau kalau yang pakai NVDA bisa pakai insert F7 ya. Nah, setelah ketemu menu baru, tekan enter, panah bawah. upload Google dokumen Google spread Google slides Google formulir sub Nah, Google formulir kita enter. formulir kosong Kemudian pilih template-nya. Di sini sebenarnya ada template, ada kosong, kuis kosong ada kuis kosong dari template dan sebagainya. Kuis Nah, formulir kalau saya mending pilih yang kosong saja formulir kosong supaya nanti bisa di custom. untit flat Google Chrome document busy blank Google formulir button beranda formulir Nah, sampai di sini ini sudah jadi formulir barunya, sudah jadi satu form yang siap untuk dibuat. button beranda Sampai di sini ada pertanyaan tidak, teman-teman? Mas Arif, Ya, Mas Ujang. custom itu di apa? Custom itu ya bisa dibuat macam-macam, Kang Ujang. Bisa buat, tidak gini ya. Kalau untuk di pembelajaran tidak hanya buat kuis, tidak hanya buat soal latihan. Google Formulir ini kita bisa pakai buat bikin RPP. Nanti saya coba kirimkan link deh. Kemarin saya sama Mas Rafiq coba iseng-iseng buat memanfaatkan Google Form untuk bikin RPP. Nanti saya kirimkan linknya di grup PSDM itu. Oh iya. Gitu. Kalau tadi yang F7 itu apa tadi? Oh, itu ini Mas Ujang, itu shortcutnya NVDA, insert F7 Oh, ya. berarti saya Apa tidak. sih? elements list Element list. Kalau Itu. register cara sama deh kayaknya, sama di Iya, juga itu. Jos Bisa. juga nggak tahu, saya nggak hafal. Element list. Soalnya saya nggak pakai. Ya. Nah, formulir ini pertanyaan saya Mas Arif. Memang Memang selama ini saya kan menggunakan kelas Google Form itu ya. Google Memang Form. menunya itu kayaknya itu Google itu mengikuti maunya kita itu. Maunya kita artinya ketika kita tidak tahu apa gitu ya. Jadi terus nanti
dia ada semacam apa ya, ada semacam penawaran gitu kan, jadi minta fitur baru dan seperti minta fitur apa gitu. Jadi lama-lama itu emang dulu saya juga nunu gitu aja, maksudnya itu agak sulit, tapi lama-lama itu kayaknya menyesuaikan, terus terbaca akses gitu. Nah terus cuman pertanyaan saya kan gini, saya terbiasa membuka Google formulir itu lewat Gmail. Nah, di dalam Gmail saya itu kan ada drive-nya itu lewat situ. Itu kira-kira terhadap akun itu berbahaya nggak ya? Enggak sih mas. Secara kalau dia dibuka lewat Gmail nggak ada masalah. Itu aman-aman aja. Cuma ya itu tadi saran saya, kalau mau buat baru itu lewat Drive supaya lebih gampang. Karena kalau lewat alamatnya alamatnya Google Formulir itu akan sering kita menekan tab. Nah, kalau lewat Drive tadi itu kan kita tinggal cari menu baru, setelah baru atau new ya, new, kemudian kita enter, panah bawah, tinggal nyari Google Formulir, di enter lagi. Nah, terus ya terserah kita mau pilih formulir kosong atau ya formulir kuis tadi, gitu. Jadi ya terserah terserah kebutuhan kita mau bagaimana. Dan ya benar, secara umum memang di Google Formulir ini itu sudah sangat akses, ya mungkin 80% lah, 80 bahkan mungkin 90% akses untuk pembaca layar. Tinggal nanti di spreadsheet yang mungkin akan sedikit perlu banyak shortcut di situ, karena tidak semuanya bisa diakses secara penuh sama pembaca layar. Tapi nanti mungkin itu nanti setelah Google Form ini. Oke ya teman-teman ya. Oke ya. Button beranda formulir. Oke, kita lanjut dulu bentar. Jadi ini kita sudah ada di halaman pembuatan formnya atau formulir barunya. Kita buat dulu judulnya. Judulnya kira-kira apa nih? Soal latihan lah misalnya ya. Nah, kalau saya biasanya seperti ini. Setelah masuk di Google Form, itu saya tekan lagi Control Home. Button beranda formulir. Nah, dia akan menyebutkan beranda formulir untuk memastikan kursornya ada di atas, ada di bagian paling atas. Kemudian kalau yang NVDA bisa tekan E. Judul dokumen edit formulir tanpa judul. Nah, judul formulir. Mungkin kalau JAWS sama ya, kayaknya ya. Sama ya. Sama ya, oke. Sama, oke. Judul dokumen edit. Nah, ini judul besarnya. Jadi judul formulirnya yang paling umum. Judul besarnya apa? Misalnya soal latihan. Google Form deh. Form. Nah, setelah itu kita escape. Kemudian kalau ditekan E lagi, judul formulir edit multiline formulir tanpa judul. Nah, di sini ada judul lagi. Nah, judul ini lebih ke judul halaman. Jadi di Google Formulir itu bisa berhalaman-halaman. Makanya mungkin teman-teman pernah mengisi formulir, ada keterangan berikutnya. Nah, itu halamannya. Jadi part satunya apa atau bagian satunya apa dan seterusnya. Makanya di sini ada dua judul. Out of edit judul formulir edit multiline formulir tanpa judul. Biasanya sih kalau Google Formulir itu di judul kedua ini dia akan mengikuti judul yang pertama. Nah, tapi misalnya di sini kita tulis judul halamannya itu biodata. Kan biasanya kalau kita bikin soal kan gitu kan, yang kita tanyakan terlebih dahulu kan nama siswa apa, nama siswanya siapa, kemudian kelas kan dan seterusnya. Biasanya kan seperti itu kalau kita buat. Kemudian kita escape. Deskripsi formulir edit. Nah, ini deskripsinya, deskripsi formulirnya atau deskripsi bagian ini untuk apa? Kita tulis saja misalnya ini untuk mengumpulkan data peserta pelatihan nanti disesuaikan saja. Kalau memang untuk pelajaran kan bisa misalnya isikan biodata sesuai dengan form di bawah dan seterusnya. Nah, kita tab lagi. Form judul pertanyaan edit multiline selected pertanyaan tanpa judul. Nah, ini pertanyaan pertama. Ya kita tulis misalnya nama lengkap.
N-A-M-A, nama L-E-N-G-K-A-P. Nah, nama lengkap, kemudian kita tap lagi. Lengkap. Tambahkan gambar sebaris button. Ini untuk menambahkan gambar biasanya untuk guru-guru ini ya, guru-guru yang IPA, yang biologi, kimia dan sebagainya, ini kan biasa nambahin gambar. Tapi ya kita lewati saja. Jenis pertanyaan list colap set. Jawaban singkat jenis pertanyaan 1-11. Nah, di sini ada 11 tipe pertanyaan. Satu jawaban singkat. Jawaban singkat ini jawaban yang hanya membutuhkan satu baris. Kalau nggak salah ini 100 karakter deh, kalau nggak salah. Jadi jawaban yang hanya membutuhkan satu baris. Ya, misalnya nama, tempat lahir, itu kan hanya satu baris semua. Kemudian ada, Paragraf. kita panah bawah ada paragraf. Nah, paragraf ini yang yaitu tadi lebih dari satu baris atau multi-line kalau bahasanya NVIDIA atau JAWS. Ini ya yang butuh jawaban panjang. Kalau bentuk kuis mungkin ini yang model soalnya essay. Kemudian kita panah bawah lagi. Nah, ini pilihan ganda, ini yang mungkin akan sering dipakai biasanya. Dan ini yang memang lebih memudahkan kita sebagai guru untuk membuat soal pakai pilihan ganda karena bisa langsung dikoreksi otomatis oleh Google Form. Jadi nanti nilainya bisa langsung keluar. Kotak centang not selected. Nah, kotak centang ini hampir sama dengan pilihan ganda. Bedanya itu kalau pilihan ganda hanya satu jawaban. Jadi hanya bisa memilih satu. Kalau kotak centang itu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Itu yang jadi perbedaannya sebenarnya. Tapi modelnya sama-sama kotak centang apa sih bahasa pembaca layarnya? Biasanya dia bilang checkbox. Jadi itu perbedaannya sebenarnya. Kalau pilihan ganda hanya bisa memilih satu. Kalau kotak centang dia pilihannya lebih dari satu. Bisa lebih memilih dari satu. Drop down not selected. Drop down ini pilihan juga, hanya saja dia kayak sub menu begitu. Jadi harus dipilih, tidak dicentang. Biasanya kalau pakai pembaca layar itu harus di spasi, kemudian di panah bawah, kemudian di enter. Biasanya seperti itu kalau pembaca layar. Upload file not selected jenis pertanyaan. Upload file ini untuk mungkin mau bikin tugas atau ngasih tugas kayak bikin video atau bikin tugas yang harus butuh dokumen. Nah, ini bisa pakai ini, bisa upload file, nanti filenya akan masuk di drive dan akan bisa dibuka lewat drive. Skala linear not selected. Skala linear ini hampir tidak pernah dipakai sebenarnya kalau di pembelajaran karena ini lebih ke survei. Jadi lebih ke pengukuran. Misalnya mengukur seberapa puas Anda terhadap produk ini. Nah, itu biasanya pakai skala linear. Kisi pilihan ganda not selected. Kisi pilihan ganda ini biasanya juga dipakai sama guru-guru. Jadi ini untuk yang jawabannya misalnya sama, jawabannya sama, tapi punya pernyataan yang berbeda-beda. Misalnya tentang indikator sikap lah. Misalnya jawabannya baik, baik, sangat baik, atau buruk. Nah, itu jawabannya. Nah, pernyataannya misalnya membantu orang tua. Kemudian menolong teman. Nah, itu kan punya jawaban yang sama. Nah, bisa pakai seperti ini. Jadi nanti kita hanya tinggal menuliskan pernyataannya ke bawah, terus nanti daftar jawabannya apa-apa saja, dan itu tidak perlu menuliskan berulang-ulang. Jadi tipe soal yang kira-kira hanya membutuhkan jawaban yang sama, tapi untuk pernyataan yang berbeda-beda. Petak kotak centang not selected jenis. Nah, ini petak kotak centang hampir sama dengan yang di atas tadi, hanya ya bedanya sama dengan yang tadi di atas antara pilihan ganda dengan kotak centang. Ini bisa memilih lebih dari satu jawaban. Tanggal not tanggal saya rasa teman-teman sudah cukup paham. Kalau saya biasanya pakai ini untuk tanggal ujian. Jadi misalnya mengerjakan ujiannya tanggal berapa dan jam berapa. Waktu not selected.
Itu untuk tipe jawabannya, model-model jawabannya. Karena ini tadi nama, saya pilih yang jawaban singkat. Paragraf jawaban singkat jenis. Oke. Jawaban singkat jenis pertanyaan 1 of 11. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mungkin mau praktik cara buat formulir? Coba aja dan suruh coba. Biar Mas Ujang pakai laptop nggak? Pakai laptop, tapi kan Zoom-nya juga pakai laptop. Ya nggak apa-apa Mas, pakai share screen kan bisa. Siapa? Jadi Pakai share nanti bisa tampil juga di situ. Iya, saya kasih diberi akses untuk share screen. Bisa share screen kan? Hah? Mas Ujang bisa share screen? Kalau share gitu saya nggak pengalaman. Oh gitu. Presentasi gitu di Zoom ini. Ya, Atau mau coba sekarang? ya coba gimana? Bentar. Saya Berarti stop. harus dikasih ini dulu, harus dikasih akses dulu dari hostnya ya. Ya, tenang aja Mas. Kita hostnya kok. Iya maksudnya itu. Coba deh, Mas Ujang sekarang tekan Alt S. Alt S. di samping spasi, Mas. Kanan kirinya spasi. Nah, itu Mas Ujang tekan tab sampai share audio. Nah, itu tadi Mas, share sound lewat. Share ini. Nah, share sound dicentang. Spasi. Loh, kok nggak bunyi? Ya, sudah. Itu udah tercentang belum sih? Coba di tab Mas. Oh ya, oke. Nah, tab lagi. Lagi. Nah, itu enter share screen. Share screen. Ini. Oh. Iya. Started screen share. Oke, udah masuk suaranya. You are viewing apostrophe screen. Nah, sekarang coba Mas Ujang masuk ke Google Chrome-nya. Dalam posisi. Ya, sekarang aja langsung Windows M terus cari Google Chrome. Oh, Windows M. Kalau saya biasanya pakai Control oh beda ini. Oh ya, terserah sih Mas, terserah mau lewat mana juga boleh. Ya, Intinya buka Chrome lah. Windows M desktop folder view list view Google Chrome check 14 of 27 to move to Adobe Google Chrome check enter. Google Chrome. App there dash Google Chrome. Intinya buka Chrome, mau lewat mana juga boleh. Ya. Control L. Land. E. Langsung Setelah Google Chrome-nya terbuka, langsung Ctrl L, cari drive.google.com tadi. R. Oh ini kadang-kadang nggak mau hidup ya. Oh, macet ya. Lagi aja ulangi. Control W. Enggak, ini kadang-kadang Control L. ini. E. Oh maksudnya. Windows M desktop folder view list view Google Chrome check 14 of 27 to move to Yeah. arrow keys Google Chrome check enter. App there dash Google Chrome. Land. Ini kalau cuman bunyi sekali punya saya itu toh. Misalnya ini sekarang Ctrl L ya. Control L. Ini saya cari misalkan. Nah, ini gak mau bunyi biasanya. R. Langsung aja ketik Mas, drive.google.com. Gitu ya. Itu udah kebuka drive saya. Ini malah ke Table drive saya. column 1 Ya nggak apa-apa, memang lewat ke drive saya Mas. Ke drive saya, tekan Ctrl Home tadi Mas. Kan kontrol? Ctrl Home. Kontrol home. Oke. Nah, panah. Gitu. Coba panah bawah cari baru. Nggak mau muncul ini baru ini kalau begini nih gimana ya? Coba di panah bawah. Ini kan formulir punya saya. Nah, banyak sekali nih sampai bawah. Oh, itu escape dulu Mas. Escape dulu. Escape itu kayaknya daftar formulirnya. Iya, daftar filenya. itu, betul. Nah, coba di escape terus Ctrl Home tadi. Oke, ya. Top of 5, APHP 1 dash land and 5 tab like comma, cut the and apostrophe Google formula. Top of 5, APHP 1 dash Escape lagi ya? APHP 1 dash land and escape. Nggak mau ya? Bentar. Oh, bunyi ya. Itu Top of 5, drive. APHP 1. APHP 1 dash land and apostrophe Google formula. Select. Langsung. Coba insert T Mas. Insert T kan kalau judul. Insert T judul kan? Ya? Kalau insert T judul kan teman-teman? Mas Coba Irwan? insert ya.
Title list. Drive saya dash Google Drive dash Google Nah, Chrome. drive Oh saya. ya, drive saya benar. Itu, Shortcutnya apa ya? Bentar. Title list. Drive saya dash Google Drive dash Google Chrome. Coba panah bawah. Yang bawah ya. APHT3 dash 11. APHT3. Atau di shift tab mas, shift tab. Shift tab ya. Shift tab out of table. Valid Nah, itu Robin udah button. keluar. Itu udah keluar dari itunya. Nah, control home. Aduh, ya. Kayak gini nih, Mang. Control home ya. Ya. Drive saya dash Google Drive. Drive saya. Oke, panah bawah, cari baru. Visit link drive. Eliasuri drive. Edit combo. Opsi pen user button menu. Eliasuri Google Drive but saya button offline button menu to button menu collect settle button menu aplikasi Google button Google Call new button menu Ini collect baru. Nah, menu itu baru. Enter. Ya. menu menu Panah as bawah. navigate. Period. Upload file. Load file, Google formulir. load folder, Google document Google submenu. dokumen, Google spreadsheet submenu. Google Spread, Google slide submenu. Google Slide, Google formula Google submenu. Formir. Ya, enter. Enter. The menu as pop-up. Itu. Oh ya, di panah bawah lagi mas. Itu kan harus pilih template kan. Cari kosong. Oh ini kosong. Formulir kosong ya, itu enter. Formula. Please goes Tulis on. kosong. Pilih yang formulir kosong aja mas. Kosong. Oh, formulir kosong. Ya ini ya. Bentar ya. Ya. Enter. Oke. Even menus. Tampa Google dash Google Chrome. Nah, oke, Left itu menu. udah. Dash Google Chrome dash UCAN. Dash Google formula. Change no links. Dash Google formula. Grab the formula button. Google document edit formula. Tampa Google. Suzuki continue button. Collapse. Pretend job button. Settle button. Clear button. Escape, Blanket button. escape dulu mas. Escape. Oh ya. Terus control home tadi supaya pindah ke atas. Pastikan di atas ya. Dash Google formula. Ya. Terus tekan E untuk ke kotak editnya. Google document edit formula. Oke, Tampa oh Google. ini judul. Nah, judulnya diganti. Terserah mau ganti apa dulu. Apa? Dispasi dulu mas, dispasi. Oh, oh harus. Harus. Escape. Oh iya iya. Scriptsy formula. Formula Tampa Google edit. Escape dulu mas, itu di deskripsi. Escape. Nah, di control home lagi, control home. Dash Google formula. Belum. Google document edit formula. Tampa Sampai Google. sini baru harus dispasi ya. Iya, harus dispasi. Paste. Formula Tampa Google dash Masih? Google formula dash Google Chrome dash UCAN. Tulis judulnya mas. Judulnya Open apa? text period. Apa ya misalnya apa? Apa aja dah. S-O-A-L full. U-L-A-F-E-A-N. Elandon. E-E-A-T-I-A-A-N. Ya. Ulangan pelatihan. Kan. Ya, di escape lagi atau control tab, escape atau tab bisa sih. Mana ini yang betul yang mau yang mana ini? Tab Terserah sih, bisa escape, bisa tab, mana aja boleh. Oh gitu. Nah, Tab. Full Elandon to Elandon dash Google formula dash Google Chrome dash UCAN. Add dash on button menu. Press space to activate the menu. Tab. nah, sekarang pindah ke judul yang kedua mas. Sekarang tekan E lagi. Kan kayak Oke. lagi. Google formula edit contains text. Nah, Oke, itu ada judul lagi. lagi kan? Nah, ya itu judul bagiannya. Apa misalnya biodata. Space. Formula Tampa Google. Google formula edit contains text. Type in text period. Namanya misalnya identitas. Ya, boleh. I-E-E-N-T-I-E-A-S. Identitas. S-I-S-double-A. Ini identitas siswa. Siswa. Ya. Full Elandon. Misspelled. Relative identitas. And misspelled. Siswa. Google formula. Terus escape atau Full tab. Elandon. Misspelled. Relative identitas. And misspelled. Siswa. Edit. Oh, kok mesti yang sama yang tadi ya? Di escape Iya, ya? iya escape. Escape. Virtual PC cursor. Terus tekan E. Deskripsi. Description formula edit. Deskripsinya apa? Tetap harus pakai spasi dulu ya, nggak bisa langsung. Iya klik harus, ya? iya. Sebenarnya tadi ya, tadi tuh sebenarnya bisa lewat tab. Kalau mau bisa, ya navigasinya sama kayak navigasi kita di website deh mas. Iya iya iya. E-U. L-I-S-L-A-H. Lisla. N-A-M-A. Nama. A-A-L-I-A-N. Alien. E-E-N-T-A-N. Megan. E-E-N-A-R. Terus Deskripsinya. di tab lagi, di tab aja mas Your biar app. cepet. Google pertinent edit contains text. Type in text Nah, period. pertanyaannya apa? Nama lengkap atau apa? Nama saya. Nama. Setelah nama dipilih jawabannya, jenis pertanyaannya. App. Ambach and Amber Severus button. App. Genesis pertinent list box collapsed. Java Sync use JAWS key plus alt plus R3. Nah, di situ kan biasanya kalau nama jawaban singkat kan biasanya. Paragraph use JAWS key plus alt plus R. Fill in and paragraph. Java Sync use JAWS key plus alt plus R to read the script. Oke. Itu aja ini milihnya ini. Biasanya sih milihnya minter, biasanya. Di enter Biasanya, ini ya? biasanya Google memang udah ngasih rekomendasinya benar. Cuma harus tetap dicek. Biasanya kalau kita kayak nuliskan
jenis kelamin, dia akan otomatis ke pilihan ganda biasanya. Cuma ya balik lagi harus dipastikan lah. Nah kalau udah di escape dulu mas. Ini nggak perlu di enter nih. Oh iya di enter. Tadi Enter udah. tadi. Di enter. Enter. Genesis pertinent list box collapsed. And Java Sync use JAWS key plus alt plus R to read the script Oke, text. di escape. Apa lagi? Escape Escape. virtual PC cursor. Ya. Sampai sini kan udah jadi satu pertanyaan tuh. Nah, ya saya sekarang sekalian masuk ujian aja ya. Mungkin nanti teman-teman bisa ngikutin ya. Di panah bawah cari wajib dicentang. Wajib apa ya? Pertanyaan Wajib diisi. Wajib diisi ya. Pertanyaan. Panah bawah cari wajib diisi. Java Sync edit available. Duplicasi item paper item button. Wajib diisi checkbox not checked. Ya. Nah, centang. Wajib diisi centang. Paste. Wajib Nah, diisi ini checkbox checked. artinya siswa tidak bisa harus mengisi kolom ini. Jadi tidak bisa mengosongkan kolom yang ini. Nah, takutnya mungkin kalau ini enggak tapi ya balik lagi tergantung gurunya. Kalau namanya nggak wajib ya nggak usah. Tapi kalau nama dianggap wajib ya harus diisi. Gitu. Nah, untuk nambah pertanyaan itu shortcutnya Ctrl Shift Enter. Oh. Ctrl Shift dan Enter. Shift dan enter. Ini langsung ini ya. Iya, Ctrl Shift Enter. Ya. Sorry. Kok Ctrl Shift Enter? Bentar. Iya benar, Ctrl Shift Enter. Betul. Control Shift Enter. Iya, benar. Panah bawah masuk jam. Opsi lane button menu collapse menu. Ada opsi lain. Panah bawah. Manchu and Mexican button menu collapse Kok nggak ada? Manchu and opsi lane button. Wajib diisi checkbox checked. Dia harus masuk dulu coba. Oh iya. Kita sampai wajib diisi ini. Coba balik Windows E mas. Windows E. Shift E. Shift E. Ya. Oh, Shift E itu berarti ini. Ya. Google pertinent edit contains text. Nah itu judul pertanyaan di spasi. Space. Google pertinent edit contains text. Type in text period. Coba di panah bawah mas. Control Shift Enter tuh bisa itu. Ini Coba sudah coba di panah bawah dulu. Enggak, coba di panah bawah dulu. Apa tuh keterangannya? Pertanyaan tanpa judul. Edit Teks pertinent. List pertanyaan. Java Sync list box item selected. 1 of 11. Text Java Sync. Coba shift tab. Text Java Sync Genesis pertinent. Genesis pertinent. Shift tab ya. Shift tab. Nah, Shift tab. And back and amber separate button. lagi. Shift tab selected. Nama. Google pertinent edit contains text. Type in text period. Coba tekan Ctrl Shift Enter di situ. Di sini ya. Nah, Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift. ditahan mas. Jadi kontrolnya ditahan, shiftnya Iya, ditahan, iya, enternya iya. ditahan. Control Shift Enter. And Google pertinent edit. Type in text period. Nah itu muncul kan pertanyaan baru. Ya. Nah pertanyaan kedua misalnya kelas. A-E-L-A-S. Kelas. Nah di tab. Nah kalau kelas kira-kira pakai apa nih mas Ujang, Kang Ujang Kalau saya dan teman-teman yang lain? tab. Pakai apa kira-kira? Apakah pakai jawaban singkat? Jenis pertanyaannya? Apakah pakai pilihan itunya? Pilihan ganda. Kelas pilihan itu ganda ya? bisa kotak centang. Nah kalau saya sarannya pakai pilihan ganda aja Kang Ujang atau drop down. Pilih satu. Drop down juga bisa drop down itu ya. Ya udah, misalnya pakai pilihan ganda deh. Berarti ini di tab dulu ya. Di tab. Ellis tab. And back and amber separate button tab. And Genesis pertinent list box collapsed. And fill in and use JAWS key plus alt plus R to Nah read itu the script. otomatis kan? Langsung otomatis. Otomatis. Nah di tab lagi. Tab. Opsi pertinent. And opsi pertinent read only. And nilai opsi edit. Opsi 1. Type in text period. Nah itu opsi 1 berarti pilihan pertamanya apa nih? Kelas misalnya kelas 10. Tulis saja ya sini ya. Ya. A-L-A-S. Ellis. 1. 0. 10 gitu ya. Nah terus untuk menambahkan pilihan, misalnya B-nya itu tinggal tekan panah bawah. N. And nilai opsi edit. Opsi 2. Type in text period. Nah opsi itu apa? Misalnya kelas berapa lagi? A-E-L-A-S. Jadi yang teman-teman yang lain sambil ngikutin ya di tempatnya supaya lebih efektif. Ya. 11. And nilai opsi edit. Opsi 3. Type in text period. Nah kelas opsi 3, kelas 12. A-E-L. Nah, kalau sudah dirasa cukup pilihannya jangan di panah bawah lagi karena dia akan buat opsi baru. Oh, ya. Tapi di tab. Di tab atau escape. Tab. And back and amber key opsi button. Nah, Tab. And Davis opsi button. Tab. And back and opsi edit. Type in text period. Tab. And back and one line info button. Tab. And duplicasi item button. Tab. Nah, And lagi. change item button.
Nah, berarti harus diwajib dulu kan Kang Ujang? Kan ini kelas kan harus wajib pilih. Untuk menuju wajib itu Di tab bisa. kalau saya biasanya tab. Nah, ya di tab aja. Tab gimana? Tab and wajib diisi checkbox not checked. Nah, itu Ini ya, tab ya. ya dicentang. Paste checked. Nah, oke. Jadi saya rasa sampai sini teman-teman sudah bisa buat formnya ya. Gantian. Bisa ya? Oke. Sekarang gantian dulu. Mas Ujang bisa stop share. Balik ke Zoom-nya, Mas. Alt tab. Halo, Mas Ujang. Halo? Word explain. Your internet connection is stable. Halo? Halo, Iya, Mas Ujang. ALT tab Mas Ujang. Alt tab. Wah, jaringannya Mas Ujang kayaknya bermasalah nih. Iya, kayaknya betul. Halo, Altab ya? Alt tab ke Zoom-nya. Altab itu untuk apa? Pindah jendela. Pindah jendela, pindah Iya. ALT tab. Alt tab. Altab ya. Pindah ke Zoom, Oh, iya. balik ke Zoom. Ya. Alt Ya. tab. Host attendee dash zoom dash Google Chrome dash UK. Lagi Mas, lagi. Tekan tab lagi. Solely landed rather than dash Google formula dash Google Chrome. Solely landed rather than dash Lagi. Google formula dash Google Chrome. And wajib diisi checkbox checked. Lagi. Enggak. Gini Mas Ujang, Alt-nya ditahan, Alt-nya ditahan, Iya. tabnya ditekan yang berulang-ulang. Iya, ini altnya ditahan saya juga. Oh iya. Alt-nya ditahan, terus tekan tabnya berulang-ulang. Host attendee dash Yeah. zoom dash Google. Lagi. Alt tab. This meeting is being recorded. Nah, itu kayaknya. Ulangan. Alt tab. Solely landed rather than dash Google formula dash Lagi. Google. Alt tab. Host attendee dash zoom dash Google Chrome. Meeting control ini. Alt tab. Meeting control. Iya, meeting control, benar. Nah, setelah di meeting control, tekan Alt S, Mas. Alt S. Alt S, sama kayak tadi. Oh, ini Alt S itu berarti Alt S itu untuk share screen. Oke, sip. Wah, Alt tab. Alert. keren Mas Ujang, selamat. Oke, bisa ya. Mantap. Besok-besok Kang Ujang bisa jadi pemateri ya. Ya sering latihan. Besok-besok Kang Ujang bisa jadi materi tuh untuk share PowerPoint-nya. Baik teman-teman, jadi ada kendala kira-kira untuk pembuatan dokumen ini, untuk pembuatan pertanyaan-pertanyaannya? Ya, mungkin ada sedikit pertanyaan Mas Syarif. Oke, Kang Gugum, Tapi kenapa? kembali ke yang kalau bikin pertanyaan tadi udah insya Allah udah bisa dipahami. Tapi tadi apakah itu harus milih yang formulir kosong? Maksudnya ketika kita memilih quiz kosong atau yang dari template itu gimana munculnya gitu? Ketika Ya. itu kan ada 3 pilihan ya. Haha. Itu ketika kita milih yang dari misalnya dari apa yang ada template-nya, maksudnya gimana? Apa kita Ya, harus gini buat sih. template? Ya. Sebenarnya nggak harus, nggak wajib, nggak harus. Malah sebenarnya kalau sudah sering, saya sarankan langsung yang kuis kosong aja. Cuma kan supaya teman-teman ngerti settingannya, settingan kuis itu ada di mana. Itu sebenarnya. Karena kalau kita ngambil kuis langsung, ya itu udah ke setting dan itu ya akan sulit nanti kalau teman-teman misalnya ketemu formulir yang belum disetting, nah itu kan akan sulit. Jadi supaya teman-teman tahu settingan kuis itu ada di mana kira-kira. Gitu sebenarnya, lebih ke situ sih, kan ini pelatihannya gitu ceritanya. Cuma kalau mau gampang, simple ya langsung ke kuis itu gitu. Kalau kuis kosong itu udah ada kolom-kolomnya, udah ada kolom nama atau tetap Enggak. Sebenarnya kuis itu settingannya lebih ke memunculkan kolom poin, hanya itu. Jadi ada kolom poin, poinnya berapa untuk tiap pertanyaan, untuk tiap jawaban, dan ada isian kunci jawaban. Oh, berarti kalau untuk soal lebih baik yang kuis kosong ya? Ya, untuk Kalau untuk kosong. soal- Tapi soal- iya, makanya untuk sekarang sih saya sarankan yang formulir kosong dulu supaya nanti tahu arah untuk ke kuis itu lewat mana. Kalau iya. misalnya mengaturnya itu lewat mana. Gitu sih. Karena ada beberapa yang harus diatur juga di kuis itu. Misalnya apakah siswa boleh lihat kunci jawabannya nanti atau bisa melihat skornya. Nah, itu harus dilihat di settingan kuis. Sementara kalau kita langsung ke kuis yang tadi, nah itu susah nanti kalau kita tidak paham settingannya di mana. Itu teman-teman. Lebih ke situnya sih Kalau sebenarnya. yang ketiga, yang ketiga tuh yang dari template. Template itu ya itu tadi banyak sih di situ, template itu ada banyak, ada tiket, ada apa lagi, banyak sekali sebenarnya situ. Jadi Google itu memang udah nyiapin
banyak template, tergantung eventnya apa. Ada tiket, ada acara, ada undangan, kalau nggak salah, gitu. Jadi tergantung eventnya apa. Cuma kan kalau kita guru ya akan lebih banyak pakai kuis. Gitu teman-teman. Oke ya. Oke, siap. Oke. Nah, kita balik ke yang tadi lagi, ke kuis. Stop share. Soal latihan Go Ogle Zoom. Soal. Nah, kita tadi anggaplah, Blank. bentar, saya belum buat pertanyaan kedua ya. KEAS Kelas. Tambah jenis pertanyaan. Opsi pertanyaan KEAS kelas 1. Nilai KEAS kelas 2. Oke, kita anggap untuk biodata ini udah selesai ya. Nah, kalau saya biasanya seperti ini. Untuk kolom bagian biodata dengan bagian bagian biodata dengan bagian pertanyaan itu saya pisah. Jadi tadi kan kita sudah buat halaman biodata. Nanti setelah siswa mengisi nama, memilih kelas atau apalagi lah yang kita tambahkan di situ, akan ada tombol berikutnya. Kan sering kan teman-teman menemukan hal seperti itu? Iya. Nah, ada tombol berikutnya. Nah, setelah tombol berikutnya itu baru kita munculkan soalnya apa. Seperti itu. Nah, kita buat seperti itu. Nah, oh ya, ini juga tambahan untuk tahu shortcut-shortcutnya Google Form, itu teman-teman bisa menekan Ctrl/ atau Ctrl garis miring. Pintasan keyboard. Nah, itu akan muncul semua daftar shortcutnya. Link, klik kabel tab. Pro 2 navigat Pro 3 navigasi kolom 1 turunkan kursor. Pro 6 navigasi kolom 1 lihat jawaban sebelumnya. Jadi kayaknya saya bilang Google Form ini sudah cukup akses. Pro 2 menu kolom 1 setelan. Menu kolom 2 CTRL plus Pro up tindakan formulir kolom 2 CTRL plus ya, seperti itu. Nah, kalau shortcutnya jadi sekarang kita tambahkan bagian ya. Jadi ceritanya kita buat halaman 2 untuk daftar pertanyaannya, daftar soalnya, list soalnya. Kalau nggak salah Ctrl IB. Space. Kok malah spasi saya tekan. Out of list opsi pertanyaan list colap set. Bagian 2 dari 3 head. Oh, lewat. Bagian 1 dari 3 heading level, no previous head. Bagian 2 dari 3. Nah, jadi untuk menambahkan bagian, itu teman-teman silahkan tekan Ctrl IB, tapi tekannya bergantian. Tekan Ctrl dulu, kemudian B, dan Ctrl-nya ditahan. Jadi Ctrl ditahan, tekan I, kemudian lepas, baru tekan B. Meeting controls, stop share, Alt plus. Bisa teman-teman? Jadi kontrol ditahan terus I Kontrol I, kemudian B. Kontrol I sama kontrol B. Nah, jadi kontrol I-nya dilepas terus B. Untuk ceknya bagaimana? Silakan teman-teman tekan H. Itu kan menyebutkan heading berapa dari berapa. Soal bagian 1 dari 3 head. Nah, ini bagian 1 dari 3. Tadi saya kebanyakan buatnya. Artinya bagian 1 dari 3, halaman 1 dari 3 lah kalau Word. Bagian 2 dari 3 heading level. Kan bagian 1 tadi itu kan biodata kan. Nah, bagian 2 ini ya daftar pertanyaannya nanti. Oke? Bisa teman-teman ketemu? Bagian 2 kalau bagian dari 2 mestinya. 2 dari 2 kalau teman-teman. Tadi saya kelebihan. Kebanyakan tekan Ctrl IB-nya. Sudah? Barangkali ada yang mau praktek lagi kali. Bisa teman-teman? Mas Gugum bisa ketemu? Atau Mas Gugum coba di share screen? Coba ya. Oh, siapa tuh Redmi? Pukul 1:40. Pukul 1:44 menit PM. Mas Share Gugum ya? Oh, astaga, saya belum stop share-nya. Oh, belum. Ini terus dari awal lagi ya? Mas Gugum mau ulang dari awal. Tadi nggak buat ya? Belum ya, soalnya jawabnya kadang ya. Udah, coba. Oh iya ya. Ketabrak sama Jos saya sama Jos Kang Ujang. Buat baru
Google document submenu. Google spreadsheet submenu. Google slide submenu. Google formula submenu. Enter. Oke, View formulir. the menu has pop-up. Please code. Formula code enter. Formulir Main kosong. menus. Land. 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 Enter the Di message. escape dulu mas, di escape. Formula. Di escape. Skip. Escape. Formula Tampa tool dash group. Random formula button. Nah, Google document edit. itu Formula Tampa tool. judulnya apa? Enter. Google edit. Misspelled formula. Misspelled Dari tool. ulangan harian. Ya, Apps ulangan login. apa gitu. L-A-N-D-A-N. Formula Tampa tool dash Google formula. Random formula but formula Tampa. Google document edit. Formula Tampa tool. Enter. Google document edit. Tool yang Formula Tampa kedua tool. ya? Type in text. Ya. Judul bagian lah ceritanya. Judul bagiannya apa? S. 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 Apps log off. Lalu O. L. O. U. F. N. Landed. Sesuai Cantima button collapsed. Sesuai Cantima button. Langsung Send button. di E aja mas, biar cepet. Button. apa? Di E tekan E. Button. Oh, Button yang collapsed. lagi ya. Soalnya kalau di tab agak jauh. Judul. Nah itu Oh, judul iya. itu. Nah, kalau di tab itu agak jauh. Descriptive formula. Edit. Descriptive formula. Sekarang ke yang deskripsi. Iya Oh, boleh iya. boleh. Full length descriptive formula. Edit. Karena judul yang kedua itu biasanya otomatis sih, yang ikutin judul yang di atas. Judul deskripsinya apa? Oh iya. Google formula edit. Type in text. Oh, misspelled S. Sierra. N. Kalau yang tadi yang untuk masukin nama itu, Nah, di tab lagi. Nanti setelah deskripsi akan ada judul pertanyaan. Descriptive formula edit. Type in text. Nah, tulis aja deskripsinya apa kek, misalnya latihan apa gitu, biar ini nggak terlalu panjang. Apa misalkan? Nah, latihan S. O. A. L. Soul. slide. S. K. I. Oke. E. Caps lock off. Kita Oke, lagi. di tab ini kan masih bagian Oke, satu kan. Pertanyaan. Nah, judul tulis nama dulu mas, kan tadi belum ada nama kan, nama. Oh iya. Nama. Tadi udah paham kan cara untuk buat yang form biodatanya? Iya. Oke, anggaplah Nama. nama di tab cari wajib dicentang. Wajib dicentang. Wajib diisi. Link. Back and set stop. Genesis Burton list box collapsed. Jawaban singkat use JAWS E plus alt plus alt Oke, descriptive jawaban text. singkat udah bener kan? Kasih item button. Oke. Iya, otomatis ya. Nah, Genesis Burton list box Yang collapsed. wajib diisi itu gimana caranya? dicentang di spasi. Lord Redney is Paper item button. Wajib diisi Ditambah checkbox lagi. not check Nah, space. itu Check. centang. Nah, tambah pertanyaan dulu mas. Press space to active. Control Shift Enter. Control Enter ya. Ya. Paper item button. Duplikasi item button. Genesis Burton list box control shift enter. Sebenarnya sih bisa aja sih langsung. Text. Biasanya Udah. bisa. Yang Udah, kedua kelas ya. Nah, A. E. S. L. terus tab And back and camera separate button. Genesis Burton list box. pilihan ganda ya. Expanded. Contact sent and use JAWS. Pilih yang pilihan ganda. Ini ya. Tuh kan? Iya. Ya, Oke, otomatis ke pilih- pilihan ganda. Oke, tab lagi. Opsi Burton. Opsi Nah, Burton. opsinya apa? Kelas 1 atau kelas berapa? Opsi 1. Misalnya apa? Apps lock on. Kelas 1. Object DSC. Not checked. Alert. Redney has left the meeting. Paper item Tadi button. belum Paper Tadi item nggak button. diisi, opsinya nggak diisi mas. belum di enter. Oh nggak usah di enter. Shift tab aja. Shift tab lagi. Space. Paper opsi button. Lagi. Paper opsi. And back and camera key opsi button. Paper opsi button. Lagi. No opsi edit misspelled. Opsi 1. Type in text. Nah itu opsi 1 ganti. Oh, Opsi ini. plus alt plus. Opsi Burton. Opsi Burton read only. No opsi edit. Opsi 1. Type in text. Yang Opsi satu ya? itu yang diganti ya. Langsung diklik aja, langsung diketik. 10 MIPA M. I. 1. MIPA 1. Terus panah bawah. Pada bawah kalau mau nambah opsi. X. M. I. MIPA 2. Oke, anggaplah udah selesai kan. Opsi 3. Oke ya. Anggaplah sampai opsi 3 lah, tulis apa dulu mas? Opsi apa gitu?
Kalau udah selesai jangan dipanah bawah lagi, karena kalau dipanah bawah lagi dia akan muncul lagi opsi 2, opsi 3 dan seterusnya. Kalau itu bisa sampai sebanyak-banyaknya? Kan Oh, kalau bisa. pilihan ganda cuma 5 gitu. Enggak, bisa. Mau 100 pilihan ganda pun bisa, tapi akan merepotkan. Nah, setelah dianggap opsinya cukup, dia skip. Terus cari wajib dicentang itu, wajib diisi. Nilai opsi edited. Exit 1. Kalau yang nilai opsi maksudnya apa nih? Mana? Yang mana? Dihapus. Gak usah. Ada. Selected. Exit 1. Itu ininya, Mas. Famous opsi button. Gambar. Kalau mau nambahin gambar. Oh iya. Di tab Line aja. quote button. Duplikasi item button. Wajib diisi checkbox not check space. Oke. Nah, cek. Nah, tadi kontrol IB untuk tambah bagian. Kita kan ceritanya biodata udah selesai nih. Nah, kita buat bagian baru. Opsi lane button menu. Wajib diisi checkbox check. Nah, kalau udah tekan kontrol IB, kontrol IB. Copy. Oke, tekan H coba, Mas. Menu. H, Select menu. H. There are no headings on this page. Oh, kok ada? Betul, Menu collapse menu. Wajib diisi checkbox check. Belum. There are no headings on this page. gagal kayaknya. Berarti gini cara tekannya gini, Mas. Kontrolnya ditahan, terus tekan I dilepas, terus tekan B. Button menu. Yep. Jadi I sama B-nya itu gantian. Dua. Hah? Udah. Iya udah, ini udah berhasil. Heading dari 2 kan? Nah, di Station 1 dari 2. heading dari 2 Heading level 2. nah kita kasih judul lagi. Judulnya apa misalnya? Daftar pertanyaan. Tekan E lagi, Mas. Tekan E. Nah, itu bagian tanpa judul kan? Udah. Parent optional right parent edit. Menu Bagian button menu press the menu and navigate with arrow keys. Iya. Bagian tanpa judul ya kita kasih judul. Button menu press space to activate the menu and navigate with arrow keys. Menu luapan Enggak, escape. Coba tadi. ini. Parent op- Shift E, lewat itu. with arrow keys. Yang tadi bagian tambah judul. Shift E. Shift Formula E. station button expanded. Lagi. Menu look and button to Lagi. activate the menu and navigate with arrow keys. Formula station button. Lagi. Oh, yang Judul itu station left bagian. parent optional right parent edit Nah, contains itu text. judul bagian. Tulis daftar pertanyaan atau apa, soal atau apa gitu. Caps lock on. A R S O L O. Judul station left parent optional right parent edit contains text. Nah, terus kalau mau nulis deskripsi silakan. Ini opsional ya. Jadi di deskripsi itu kalau saya biasanya nulisnya gini. Pilihlah jawaban yang menurut kamu paling tepat. Biasanya saya nulisnya gitu. Kalau pilihan ganda. I L I A Alvin A N N E Evan. Answer the massacre button menu press space to activate. Nah, setelah selesai, setelah deskripsinya ditulis, nah silakan buat pertanyaan baru. Pertanyaan baru caranya yaitu tadi Ctrl Shift Enter. Oh, In. Control Shift Enter. Answer the massacre button menu wrapping to open. Di atas Mas, harus di deskripsinya. Formula. Edit. Scriptsy formula edit contains text. Nah, di spasi dulu di Scriptsy situ. formula edit contains text. Nah, terus di Ctrl Shift Enter. Control Shift Enter. Kok nggak muncul jawabannya? No, Pertanyaan. ada Nah, itu ada tuh judul pertanyaan kan? Oke. Length of Nah, edit. oke. tapi ini Sampai sini. masih yang atas. Hah? Masih di atas. Text top of the Coba. sentence. Lengkap. Novel length of edit. Oh iya ya. Kok Oh, di- coba. Ya, Station 2 bagian 2 ya. level 2. Nah, Judul station left Oh, parent optional right lagi. parent edit contains text. Enter. Our sole formula station menu look and key. Judul station left parent optional right parent. Bentar. Control Shift Enter. Oh ya, udah. Judul Berhasil. pertanyaan type in text. oke, ada judul pertanyaan. Nah, di situ kita tulis pertanyaannya apa? Misalnya sebutkan nama Khalifah apa gitu, Khalifah Abbasiyah itu kan kita sama-sama SKI ya. Boleh sebut. E. 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 Nah, Oh, bukan tuliskan apa ya? Berikut ini yang nama Khalifah pendiri. Abbasiyah ya. Iya. Gitu aja. I. Daulah. E. U. A. H. Umayyah U. M. Adalah. salah lagi. Ya. A. A. Adalah. A. A. E. Tapi ini bisa di copy paste kan ya dari Word gitu misalnya. Soalnya udah ada. Bisa, sangat bisa. Saya malah gitu biasanya. Oke, dia skip dulu Mas Gugum. Bisa ngetik ulang. Oke. Dia skip, di stop share dulu. Escape. Stop share dulu.
Hold to move to an item, press the arrow key. Hold S. Oke. Jadi ceritanya kan kita sudah punya soal ya, soal yang akan kita buat. Soal latihan Go Ogle. Nah, di sini kita atur gimana merubah formulir yang biasa ini jadi sebuah kuis. Kita setelah tadi buat pertanyaan satu pertanyaan, kita tekan escape, terus tekan control home. Button beranda formulir. Nah, beranda formulir, silakan cari menu setelan. Kalau saya setelan ini bentuknya tombol ya, jadi kalau di NVIDIA bisa pakai B. Pindahkan ke sesuaikan peratin jawaban setelan button. Nah, ya kalau yang JAWS silahkan menyesuaikan. Sama kayaknya. Sama Ya. Jadi Sama silakan ya. cari setelan, tombol B setelan, kita enter. Blank setelan dialog. Simpan button. Nah, kita setelah kotak dialog setelan ini terbuka, tekan control home lagi. Heading level 1 setelan. Nah, akan muncul keterangan setelan, kita panah bawah lagi. Tab selected umum. Kita pilih tab quiz. Tab presentasi. Tab quiz. Nah, tab quiz kita enter. Selected. Nah, setelah selected, kita bisa pakai tab atau panah bawah sebenarnya. Tapi kalau saya lebih senang pakai tab. Jadikan ini sebagai quiz checkbox not check, tetapkan nilai poin. Nah, jadikan ini sebagai quiz, kita centang. Checked. Nah, kemudian kita tab lagi. Opsi quiz grouping. Atur kapan nilai akan dirilis, grouping required. Segera setelah setiap pengiriman radio, button check 1 of 2. Nah, di sini ada dua pilihannya. Satu, segera setelah dikirim. Yang kedua adalah Nanti setelah peninjauan manual. Nah, ini tergantung teman-teman. Kalau saya biasanya kalau pilihan ganda, karena ada kunci jawabannya, saya pakai yang ini. segera setelah setiap pengiriman radio, button check 1. Segera setelah pengiriman. Kalau model soalnya esai, saya pakai yang ini. Nanti setelah peninjauan manual radio, button check 4. Nanti setelah peninjauan manual. Karena kan kalau esai itu nggak bisa ada kunci jawabannya kan. Segera setelah Makanya saya lebih senang bikin soal itu pakai pilihan ganda di Google Form. Sementara kalau esai saya lebih suka lisan sebenarnya. Nah, setelah pilih ini, segera setelah setiap pengiriman. pengiriman. Nah, ini sekali lagi tergantung teman-teman ya, mau pilih yang mana. Mau yang langsung nilainya kelihatan sama siswa, atau yang tadi ini, Nanti setelah dikoreksi sama guru. segera setelah Jadi ini opsional. Nah, Space. saya centang yang segera setelah dikirim. segera setelah setiap pengiriman radio, button check 1 of 2. Nah, ini. Kemudian kita tap lagi. Kontrol formulir mana yang dapat dilihat, responden grouping pertanyaan tak terjawab, checkbox check, identifikasikan. Nah, ini kalau dicentang pertanyaan tidak terjawab. Jadi pertanyaan yang tidak dijawab oleh siswa akan kelihatan. Kalau nggak salah ada warnanya. Kalau nggak salah warna merah deh. Nah, ada jadi di highlight pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab itu ditandai sama Google Form apa saja yang tidak dijawab. Identifikasikan Kemudian kita tap pertanyaan lagi. yang dijawab dengan benar, grafik. Jawaban yang benar, checkbox check, menampilkan. Nah, menampilkan jawaban yang benar. Jadi setelah siswa mengirimkan soal, mengirimkan jawaban, nanti akan kelihatan kunci jawabannya. Jadi yang mana jawaban benar, yang mana jawaban yang salah. Makanya biasanya bagi guru-guru yang mau memberikan tugas dan hanya memberikan kesempatan satu kali, sebaiknya ini Jawaban yang benar, tidak checkbox dicentang. check, not checked. Supaya kunci jawabannya tidak kelihatan. Nah, tapi kalau misalnya hanya satu kali, jadi tidak ada kesempatan kedua, ya terserah sih. Sebagai bahan evaluasinya siswa, bisa saja ini dicentang, gitu. Checked, Cuma kalau saya biasanya tidak mencentang ini, jadi not checked. supaya kunci jawabannya tidak kelihatan. Menampilkan jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan setelah nilai keluar, grafik. Nah, kemudian kita tap lagi. Nilai poin, checkbox check, tampilkan poin. Nah, total. ini poinnya apakah mau ditampilkan atau tidak, balik lagi ke gurunya. Nah, tapi kalau saya biasanya dicentang. Not checked, checked. Jadi nanti akan ada menu lihat skor oleh siswa setelah mengirim. Tampilkan poin total dan poin yang batal, button. Hanya itu sebenarnya yang akan diatur di sini. Setelah itu semua diatur tentang kapan siswa melihat nilainya, kemudian apakah siswa boleh apakah pertanyaan yang belum dijawab itu dimunculkan, apakah siswa boleh melihat kunci jawaban, mana jawaban benar, mana jawaban salah, apakah siswa
boleh melihat nilainya. Setelah itu semua diatur ya, kita simpan. Simpan button. Nah, Dialog setelan. Setelan button. oke. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk pengaturan kuis di Google Form. Nah, makanya tadi saya bilang lebih baik di awal ini, di pelatihan awal ini, kita masuk yang formulir kosong. Nah, kalau yang formulir kuis tadi yang kita langsung pilih, yang akan dipilihkan default oleh Google yaitu tadi semua yang tercentang awal. Jadi kita tidak bisa custom, kita tidak bisa milih apakah siswa boleh melihat kunci jawabannya atau tidak. Ya, kalau dari Google semua kunci jawaban akan diperlihatkan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngasih 2 kali kesempatan ke siswanya untuk ujian, nah itu ujian pertama nilainya rendah, ya ujian kedua bisa jadi nilainya 100 karena kunci jawabannya kelihatan. Ya gitu. Makanya tadi saya mengarahkannya ke formulir kosong ini dulu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk settingannya? Bisa ya? Ya, sudah. Insya Allah bisa. Atau ada yang mau praktek lagi? Mbak Tri mau praktek buat bisa ya? Pakai apa ya saya? Coba Mas Syarif. Kenapa Saya Mbak belum Tri? pernah pakai sama sekali loh ini Mas loh. Iya nggak apa-apa. Mas Trio pakai HP. Mas Trio? Bisa Ya, lihat Oh, rekamannya lah. kalau di handphone sebenarnya kurang lebih sama. Oh sorry ya, di sini agak berisik. Nggak terlalu ini kan, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu keberisikan kan teman-teman. Apa? Iya, soalnya udah hampir asar. Nah, Ya. Itu Eh, Tri aja itu Mas. oke Mbak Tri, mau coba Mbak? Iya coba tapi dibantu ya. Oke, siap. Tadi saya juga udah ngikutin buka-buka tapi sampai yang tadi yang Google Chrome terus tadi kita benar. Sampai mana? Mbak Tri ini kan nggak share screen kan? Karena Mbak Tri kan nggak pakai itu. Enggak pakai HP tapi saya ngedep laptop gitu. Iya. Jadi nggak usah share screen. Dengar nggak Mas Syarif? Diin suaranya. Mungkin bisa dibesarkan suaranya Mbak. Iya sebentar. Pukul 2 lewat 2 menit. Itu drive.google.com. Oke, tinggal panah bawah cari baru. Benar. Ini escape dulu nggak Mas Syarif? Oh ya, escape terus escape control home Cari baru. tapi kok tampilannya beda ya Mas Syarif ya? Di control home Mbak. Tadi sudah di control home. Sudah. Sudah. Coba di control home. Coba sekali lagi Mbak, sekali lagi. Di control home. Oh ya, gua navigation home. Terus pada bawah. Oh itu belum sign in Mbak. Iya makanya beda tuh tampilannya tadi Oh, sudah. iya, itu belum sign in. Cari sign in deh. Itu belum login itu. Ah, tadi cari draft tadi. Ya itu belum login itu Mbak. Belum login kayaknya. Coba pada bawah. Nah, kan kita belum pernah pakai sama sekali. Oh enggak, yang di atas Mbak, yang buka drive. Buka Google Drive, buka Ya Drive. itu, ya. Itu. Tapi, wah itu emailnya masukin Mbak. Iya benar. Gmailnya. Nggak usah pakai Gmail Mbak, nggak usah pakai Gmail. Nah, terus? Maksudnya ya misalnya kayak saya ya, syarifsulaiman92@gmail.com. Jadi Syarif Sulaiman 92-nya aja, nggak usah pakai @gmail. Gimana? Berarti ngetiknya apa? Iya, Mbak Tri emailnya apa? tripurwanti2011@gmail.com. Ah, itu sampai itu aja, sampai 2000 itu, nggak usah pakai @gmail. Oh ya. 2000 berapa tadi? 2011. Udah. Nah, udah tab.
Lagi. Military select calculation. Lagi. Arithmetic button. Oke, enter. Blank. Oke. Tunggu dulu. Nah, sandinya. Masukin, Mbak. Jangan bilang-bilang ya. Takut dibajak. Star. Untungnya membaca layar cuma bilang start. Ngintip tuh itu sandinya. Star. Nah, itu kelihatan tuh, Mbak. Blank. Second Sandy and edit protected and valid. Udah langsung ke berikutnya aja, Mbak. Gak usah ditampilkan. Ini direkam masalahnya. Bentar. Gak usah. Langsung aja di berikutnya. Berikutnya ya. Iya. Second Sandy and edit protected and valid. Kok invalid tuh Mas, sebentar. Berarti sandinya salah itu. Kalau enggak Ya saya jauhin sering cek sebentar. jauhin dari HP kalau misalkan mau dibuka, Mbak. Biar enggak kedengeran. Iya, enggak sih. Berikutnya. Ya. Udah Mas Sarif nggak ada suaranya. Udah, coba di kontrol home, Mbak. Kontrol. Home. Escape, coba escape dulu. Nah, itu udah masuk drive. Nah, panah bawah cari baru. Cari baru. Pelan-pelan, Mbak. Dia itu kelewatan kayaknya. Gimana kelihatan? Nah. Bentar. Grab saya. Baru. Nah, itu baru. Enter. Panah bawah, formulir. Upload file. Upload folder. Google document submenu. Google spreadsheet submenu. Google slide submenu. Google formula submenu. Enter. Ya, sudah. Oh ya, sambil Mbak Tri bikin ini, teman-teman yang lain saya kirimin formulir di Google di grup. Nanti teman-teman bisa cek itu bentuk Google Form yang dimanfaatkan untuk bikin RPP. Syarif, Ya, kalau seperti untuk itu. absensi itu apakah setiap saat kita maksudnya setiap hari apakah kita memperbarui ya absensinya Absensi. atau kita memang diatur dari awal? Iya, untuk absensi. Absensi tergantung kita buat kalimatnya, narasinya gimana. Kalau narasinya kita tulis absensi judulnya ya, judul absensinya kita tulis absensi tanggal 15 bla bla bla. Nah, itu harus diperbarui. Makanya Kita pakai untuk satu semester bisa nggak? bisa dengan catatan itu tadi, Mas. Kita buat narasi yang sifatnya umum. Kita buat narasi judul deskripsinya itu yang sifatnya umum. Enggak, maksudnya untuk pengaturannya itu loh, Mas. Maksud saya untuk pengaturannya. Pengaturan enggak perlu pengaturan, Mas. Kalau absen kan hanya buat pertanyaan nama, Itu ya. kemudian jenis absensinya apa, hadir, izin dan sebagainya. Udah kan? Enggak. Ya, paham. Terus satu lagi, Mas. Apa namanya? Kan biasanya kalau sudah buat semacam kuis ya, kita buat seperti apa ya, kayak kuis kayak gitu, nanti untuk rekapnya itu harus memang satu-satu ya, memang ya? Enggak. Untuk rekap bisa langsung banyak. Tapi nantilah kita akan bahas di untuk rekapnya nanti akan kita bahas supaya lebih jelas kan? Soalnya saya pernah ya, maksudnya untuk semester ini kan saya coba pakai Google Form ya. Ternyata saya harus ini satu-satu. Bisa aja sih langsung banyak, tapi nantilah kita setelah ini. Oh iya, paham. Oke. Mbak Tri udah? Udah Mas, cari formulir kosong kan? Formulir kosong diantar. Iya. Tadi sudah. Judulnya diisi. Yang tadi yang paling atas ya, untuk judul utama ya. Iya. Pakai spasi. Bisa pakai spasi, terserah, itu kreatifnya aja. Oh iya.
Nah, itu teman-teman yang sekarang lagi standby, itu saya kirimkan link formulir. Bagaimana cara memanfaatkan Google Formulirnya? Nanti akan keluar RPP. RPP-nya dikirimkan lewat email yang teman-teman masukkan. Tapi mungkin tidak akan kita bahas hari ini karena waktunya nggak cukup, saya rasa. Nanti akan kita bahas di, insya Allah di pertemuan berikutnya lah, pertemuan yang akan kita laksanakan berikutnya. Udah Mbak Tri? Bentar Mas, malah lari sebentar. Gak apa-apa, lanjut aja, nanti saya tak nyari-nyari. Oh gitu. Nah, Meeting controls row sub zone row satu. mana tadi? Star soal meeting soal latihan Go. Nah, tadi kan kita sudah Frame out deskripsi, Mana tuh? judul bagian, option deskripsi, opsional, edit multi. Nah, kita buat tadi kan kita sudah setting tuh. Kita sudah setting kuisnya. Kita buat dulu pertanyaannya. Pertanyaan. Misalnya tadi KHLI. Khalifah pertama pengganti Rasulullah. Ini pertanyaannya. Ada pilihan ganda. Pilihannya misalnya Abu Bakar, Nilai opsi Umar, Nah, nah setelah apa namanya? Kalau tadi di biodata kita tekan tab. Hapus opsi, tambahkan opsi, tambahkan kunci Nah, jawaban dan poin. akan ada menu ini, kunci jawaban dan poin. Di sini kita enter. Utsman, poin speed baterai. Kita tentukan dulu poinnya berapa. Misalnya satu pertanyaan ini poinnya 10. 1, 6, 7, 8, 10. Nah, setelah kita tentukan poinnya, kita tab. Abu Bakar checkbox not check. Nah, kita pilih jawaban yang benar yang mana? UMR bin Abu Bakar checkbox not check. Kita centang yang ini karena ini yang benar. UMR bin Utsman bin Affan. Tambahkan masukan selesai Nah, button. setelah itu kita tab, tekan selesai. Di Judul enter. Pertanyaan edit multiline Khalifah pertama. Udah, sampai sini sebenarnya sudah jadi satu pertanyaan yang nantinya akan memunculkan jawabannya apa. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa? Ya, insya Allah. Kita preview ya. Untuk preview itu shortcutnya Ctrl Shift P. Payung. Puntit let go oglai cobe. Soal latihan go oglai formio data. Nah, ini soal yang tadi kita buat. List with 3 items email Anda edit required invalid entry. Oh, ini minta email. Alert per S A I F U A E A N. Tadi saya milih 08. Syarif G A I L O M com. Nama lengkap edit. nama A. Kelas grouping. Kelas 1 radio. 1. Katakan pilihan berikutnya. Nah, ini ada berikutnya kan, setelah kita isi biodata ada berikutnya. Soal latihan go. Di sini Heading level 1 soal latihan go oglai formi. List with heading level 3 Khalifah pertama pengganti Rasulullah. ini tadi pertanyaannya 10 poin. 10 poin. Grouping radio button not checked Abu Bakar. Kita centang. Checked Abu Bakar. Radio UMR. Radio Utsman bin out of list button berikutnya. Nah, berikutnya Soal latihan. biasanya sih karena ini tadi saya salah buat ini ya, karena saya buatnya 3. Lapor ke masalah. Aturannya tadi di situ bukan berikutnya tapi kirim. Grafik link kebijakan privasi. Kirim Nah, button. mestinya ini. Unavailable. Soal latihan go oglai formio content. Nah, Link di ke sini konten. ada Link jawaban Anda telah direkam. jawaban Anda telah direkam. Ini juga bisa di custom. Link lihat skor. Nah, lihat skor. Skornya berapa? Puntit let go oglai poin total 10/10. 10 dari 10, artinya ya semua jawabannya benar. Jadi nanti di sini poin akan diakumulasi. Kalau misalnya poin akumulasinya 100, ya tergantung jawabannya benarnya berapa. Misalnya satu soal itu nilainya 10. Ada 10 soal kan berarti 100. Kalau 2 jawaban nanti akan tertulis 20/100. Artinya hanya ada 2 jawaban yang benar dari 100 poin. Gitu.
Soal latihan Google Formula. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Kalau Meeting. yang saya Soal alami itu biasanya setiap perubahan itu sudah langsung. Kenapa Kang Ujang? Sorry tadi agak berisik. Biasanya kalau setiap perubahan itu sudah langsung tersimpan gini, yang pengalaman saya. Jadi Iya, memang otomatis tersimpan. Memang otomatis tersimpan. Di Google Form ini kita tidak perlu Ctrl S. Bentar ya teman-teman, azan di sini lagi azan. soal latihan Google Form Google. Tambahkan gambar. Sampai sini ada pertanyaan? Judul pertanyaan edit multiline selected Khalifah. Halo? Apa Ya, ada soal? halo, Ya. Mas Syarif, ada sedikit pertanyaan. Ya, Ya, biasanya kenapa, kan Kang kalau Gugum? ujian itu ada waktunya, misalnya 90 menit atau jadi si siswa tuh nggak bisa mengerjakan kapan aja gitu. Oke. Itu ada settingannya untuk mengatur waktu atau untuk dikunci. Oke. Itu Nah, gimana cara? itu bisa Mas. Nanti pakai add-ons lagi. Bahkan gini, ada add-ons di Google Form itu yang bisa membuat HP-nya siswa itu bisa sekaligus merekam aktivitas mereka. Jadi misalnya apakah mereka buka tab selain Google Form, apakah mereka apakah di situ sedang berisik, atau jadi ada add-ons. Jadi di Google Form ini ada istilah add-ons. Jadi tidak cuma NVDA yang ada add-onsnya. Sini ada istilah add-ons atau pengaya tambahan. Nanti di situ bisa di custom. Nah, termasuk itu tadi. Termasuk misalnya memunculkan berapa lama waktu pengerjaannya. Jadi misalnya di set 120 menit misalnya. Nah, setelah 120 menit form akan otomatis tertutup. Bisa seperti itu, tapi pakai add-ons. Tapi kalau standar dia nggak bisa. Jadi harus pakai add-ons. Nah, termasuk yang tadi itu yang saya bilang. Jadi add-onsnya form itu ada yang misalnya mengambil foto siswa sedang di mana, itu bisa. Namanya auto proctor. Cuma yaitu harus didukung sama jaringan yang bagus juga tentunya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dipakai di add-ons itu. Mungkin nanti setelah pelatihan berikutnya, karena add-ons itu lain lagi pembahasannya. Nah, termasuk misalnya formulirnya itu ditutup tanggal sekian, jam sekian, itu bisa. Tapi itu pakai add-ons. Misalnya pengerjaan ujiannya hanya bisa sampai tanggal 27 bulan 6 tahun 2021 jam 23.59. Itu kan tengah malam, kan kita nggak mungkin bangun tengah malam hanya untuk menutup form. Nah, itu ada add-ons yang bisa bantu kita nutup otomatis ya, atau mengunci otomatis Google Form yang kita buat. Ada seperti itu. Nggak pakai add-ons lagi namanya. Oke, Kang Gugum? Saya juga kemarin terkunci karena sudah add-on. Iya, itu pakai add-ons. Soalnya saya sendiri kadang lupa buat untuk mengunci-ngunci itu ya, jadi saya pakai add-onsnya aja. Memanfaatkan add-ons. Kalau nutup formulir kan biasanya itu juga bisa ya pakai menerima tanggapannya di. Ya, itu yang manual. Itu yang manual. Iya. Nah, sampai sini sudah jelas untuk buat pertanyaan dan bikin poin? Ya. Bisa ya. Nah, satu lagi sebenarnya ini hanya tips. Jadi di menu opsi lainnya itu Tambahkan jenis opsi, tambahkan gambar. ini kan pertanyaannya kan ini ya. Jenis tambahkan gambar. Nah, ini kan pertanyaannya. Khalifah. Nah, kita cari opsi lainnya. Tambah jenis opsi, tambahkan. Karena ini pilihan ganda, tentu supaya siswa nggak saling nyontek antara misalnya siswa satu jawabannya apa nanti. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, kita pilih opsi lainnya. Nilai tambah hapus, nilai tambah hapus, tambah kunci duplikat hapus wajib opsi lain menu opsi lain, kemudian pilih aktifkan acak urutan opsi not check 3 of 3. Acak urutan opsi not check. Ya, jadi ini di enter. Opsi lain menu button colap Supaya opsinya itu teracak. Jadi
yang tadi kita opsi 1 bisa jadi pindah ke C atau ke D dan sebagainya. So, ini menghindari siswa satu dengan siswa lainnya saling bekerja sama. Tapi Seperti itu kalau untuk analisisnya susah ya. Tapi untuk analisis apanya nih? enggak, maksudnya kalau kalau kita pakai yang acak itu kan, kalau udah selesai kan biasanya kita bikin Analisis soal. Ah, Enggak, jadi secara default sebenarnya posisi opsi itu tetap, hanya saja yang muncul itu yang berbeda. Tapi secara default di form itu ya opsi 1 tetap opsi 1. Hanya saja ketika ditampilkan dia bisa pindah ke opsi 2 posisinya atau opsi 3 dan seterusnya. Tapi kalau secara default ya mereka opsinya tetap di situ. Jadi misalnya opsi 1 ya, misalnya opsi 1 pindah ke opsi 2, nanti ketika dianalisis ya jawaban itu akan tetap analisisnya ada di opsi 1. Gitu. Ya, Oke. Mas Arif. Ya. Sepertinya pada antusias ya teman-teman. Tapi jangan khawatir teman-teman. Udah setengah 3. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan di tahap berikutnya di Google Formulir. Oke. Nah, ini saya kembalikan ke teman-teman. Apakah perlu untuk saat ini ada pengenalan tentang Google Classroom atau dilanjut Google Formulir saja? Gimana teman-teman? Sebenarnya masih ada satu sini untuk mengunci tadi itu. Menutup lah, bukan mengunci, menutup. Ya, gimana teman-teman? Soalnya waktunya nggak cukup. Tapi gimana ya? Setengah jam lagi ya. Menurut saya fokus ke Google Form dulu aja biar ya udah fokus di Google. Oke. Nanti pertemuan berikutnya ya. Ya, silakan Mas Arif langsung dilanjut. Oke. Nah, satu lagi sebenarnya di menu setelan itu ada menu acak pertanyaan. Cuma saya tidak terlalu merekomendasikan. Tapi kalau teman-teman mau aktifkan itu juga boleh. Menunya ada di setelan, balik ke tadi control home. Button beranda formulir. Kemudian kita B. Pindahkan sesuaikan peratin jawab setelan. Setelan. Setelan di Kita tekan control home lagi. Heading level 1 setelan. Kita panah bawah. Tab select tab presentasi. Nah, di menu presentasi kita enter. Selected. Menu presentasi. Tab quiz. Opsi presentasi group. Tampilkan checkbox not checked acak Nah, urutan pertanyaan. ini acak urutan pertanyaan. Hanya saja kalau ini diaktifkan, dia akan mengacak seluruhnya. Jadi termasuk yang di biodata itu pun ikut teracak, gitu. Ya, tapi sebenarnya tidak ada masalah karena ya balik lagi ketika di pengumpulan jawaban itu, ya posisinya tetap nama tetap di pertanyaan pertama dan seterusnya. Termasuk di spreadsheetnya pun akan seperti itu. Hanya saja ketika ditampilkan dia akan acak. Jadi bisa jadi misalnya di siswa A pertanyaan nomor 1 ya di nomor 1, siswa B pertanyaan 1 pindah ke nomor 5 misalnya dan seterusnya. Gitu. Tapi ini sekali lagi opsional. Kalau saya sih opsional. Tapi kalau yang acak opsi tadi itu saya menyarankan untuk diaktifkan supaya tidak saling nyontek. Acak check tampil pesan edit out of button simpan. Oke, nah untuk mengecek respon, ini kan kita tadi sudah di setelan ya, kita panah bawah. Button kirim, menu button colap set atap selected pertanyaan, tab jawaban. Nah ini ada tab jawaban, kita enter di sini. Selected. Nah, selected. Tab selected 1. Ini ada satu respon tadi yang saya sudah kirim ya. Ini menandakan responnya berapa. Tab selected 1. Jadi poin ini menandakan berapa siswa yang sudah merespon atau berapa respon yang sudah masuk. Ya kalau di sini keterangannya 30, ya berarti ada 30 siswa yang sudah menjawab. Tab selected 1. Jadi ini menandakan jumlah respondennya berapa. Poin total 10. Nah ini poinnya, karena tadi kita sudah aktifkan kuisnya. Sekali lagi poinnya berapa ya tergantung berapa soal yang kita buat dan berapa masing-masing bobot soalnya itu berapa. Tapi kan biasanya kalau kita ya 100 kan biasanya umumnya seperti itu. 100 nanti tinggal dibagi berapa soal. Seperti itu. Satu jawaban. Ada satu jawaban. Space. Button kirim jawaban ke spreadsheet baru. Kirim jawaban ke spreadsheet baru. Ini kalau kita mau menampilkan seluruh jawabannya tapi dalam bentuk Excel atau spreadsheet. Sederhananya dia tampilannya kayak Excel. Nanti kita akan bahas ini nanti untuk menjelajahinya.
Kemudian kita panah bawah. Menu button menerima jawaban checkbox cek menerima Nah, jawaban. menerima jawaban ini ketika kita centang, dia akan masih terbuka. Tapi kalau kita tidak centang, Menu tidak menerima jawaban checkbox not checked nah, berarti ketika keterangannya seperti ini, tidak menerima jawaban checkbox not checked. tidak menerima jawaban, berarti formulir sudah terkunci. Tapi kalau kita spasi lagi, Menu menerima jawaban checkbox. nah, menerima jawaban berarti masih terbuka. Jadi untuk mengunci secara manual, ya ini kita Menu tidak masuk menerima, ke menu jawaban atau respon, kemudian kita cari menu ini. Tidak menerima jawaban checkbox. Tidak not checked. menerima jawaban checkbox not check atau menerima jawaban. Kita spasi saja di sini. Nah, tidak menerimanya pun tadi misalnya kita tutup ini kan. Menu tidak menerima jawaban Nah, check. tidak menerima jawaban. Kita panah bawah. Pesan untuk responden. Nah, pesannya apa? Formulir ini tidak menerima. Misalnya pesan kita select mau bilang sama siswa, Anda Anda mengerjakan space SOAL nah, soal space FORMULIR for SUDH sudah DITUP. jadi pesan bahwa formulir ditutup itu bisa di sini. Anda terlambat mengerjakan soal, formulir sudah ditutup. Nah, seperti itu. Jadi pesannya ada di sini. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Sampai sini? Kalau tadi Mas Arif yang ketika diacak Soal latihan Ya Mas Gugum, hilang suaranya. meeting soal Kenapa Mas Gugum? ya halo Ya halo? Halo? meeting mute audio set mute Jaringan nggak bagus. sinyalnya ya ketika Ya. tadi soal ketika pertanyaannya itu diacak berarti semua bagiannya juga diacak walaupun ada 2 halaman gitu berikutnya. Enggak, bagian tidak. Bagian Jadi, tidak misalnya teracak. nama-nama- Bagian tidak teracak. Hanya pertanyaannya saja yang teracak. Ya, bagian 1 tetap di bagian 1, bagian 2 tetap di bagian 2. Itu tetap. Berarti aman dong misalnya si biodata itu disimpan di bagian 1, Iya. kemudian yang bagian 2 itu pertanyaannya diacak. Ya, aman saja sih sebenarnya. Hanya saja itu tadi, posisi nama itu bisa jadi setelah kelas. Bisa jadi. Karena kan di bagian biodata pun akan ikut teracak. Oh iya iya. iya. Ya, makanya amannya seperti itu. Amannya sebenarnya kalau mau ngacak pertanyaan dibuatkan 2 bagian. Karena kalau hanya 1 bagian, biodata campur sama pertanyaan, bisa jadi pertanyaan dulu, baru di urutan kelima muncul nama. Iya, Itu. tiba-tiba nama di tengah. Tiba-tiba ada nama di tengah, kan nggak enak. Tapi kalau memang sudah dipetakan bagian-bagian, nah itu nggak, makanya itu yang saya bilang tadi tidak masalah kalau mau diacak. Karena diacak pun ya di bagiannya itu sendiri. Oke ya, sampai sini bisa ya? out of it, tab tampilan jawaban tab tampilan Ya. tab select ringkasan jawaban. Nah, setelah di bawah ini ada ringkasan jawaban, Tab tampilan pertanyaan demi pertanyaan. ada tampilan pertanyaan demi pertanyaan, Tab tampilan jawaban individual. ada tampilan jawaban individual. Nah, kalau ini yang di-enter, tampilan jawaban individual, ini akan memunculkan satu persatu, respon satu persatu dari siswa. Jadi kalau ada 30 berarti harus memeriksa 30 satu persatu. Tab ringkasan Nah, jawaban. kalau ringkasan ini yang seperti yang tadi dibilang Mbak Presti. Jadi analisisnya. Jadi misalnya di sini nanti ada diagram sebenarnya. Tab heading level 2 wawasan. Ada diagram yang menunjukkan misalnya yang jawab poin apa? Yang jawab pilihan kedua berapa, yang menjawab pilihan pertama berapa orang dan seterusnya. Itu akan muncul di sini. Seperti itu. Jadi munculnya kayak diagram-diagram seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya kalau yang direspon Klik tablet. bisa dipahami teman-teman terkait respon ini. Di respon itu yang paling penting hanya mengunci yang itu tadi, menerima sama mengecek tanggapan. Mengecek tanggapan ya bisa dalam bentuk spreadsheet yang Excel itu, atau yang bentuknya analisis yang seperti dibilang Mbak Presti yang bentuknya diagram masuk ke ringkasan, atau mau cek satu persatu tanggapan individual. Jadi jawaban siswa itu dicek satu persatu responnya, dan itu bisa di print per siswa gitu. Jadi kalau mau misalnya mengembalikan ya, misalnya siswa kita sudah kasih tugas bentuknya Google Form,
kita mau kembalikan ke mereka, ya bisa di-printkan kemudian kita tanda tangan, bisa seperti itu. Tapi sebenarnya bisa juga sih dikembalikan secara otomatis. Ada menunya untuk mengembalikan secara otomatis. Tapi ya itu tadi hanya akan muncul responnya mereka. Biasanya tidak ada nilai. Klik kabel. Bisa ya? Klik kabel. Meeting, soal latihan. Soal latihan blank. Sampai sini tidak ada pertanyaan? Dukungan Kalau tidak ada, kita next ke mengirim linknya. Sebentar Mas Syarif, ada satu pertanyaan lagi. Apa tuh Mas Gugum? Oh? 2/30. Kalau pas yang melihat tanggapan itu bisa kelihatan nggak siswa nomor 1 jawab apa gitu? Atau cuma langsung nilainya aja? Ya, jadi urutan respon itu siswa yang paling cepat akan muncul paling pertama responnya. Dan akan kelihatan nilainya berapa, dia jawab apa. Itu kelihatan semua kok. Oh, seperti lembar jawaban gitu ya berarti ya? Ya, kalau kita pilih yang tampilan individual itu dia modelnya kayak lembar jawaban. Jadi bisa di print misalnya Mas Gugum jawabannya apa saja bisa seperti itu. Oh, itu tapi harus pilihnya yang tanggapan individual. Individual. Oh, kalau misalnya tadi yang apa? Yang pertama itu yang hanya ringkasan saja, berarti ya? Yang ringkasan itu hanya menampilkan presentasi jawaban. Presentasi jawabannya, misalnya yang memilih jawaban A, jawaban misalnya tadi kan pertanyaannya khalifah pertama ya, khalifah pertama Khulafaur Rasyidin, pengganti Rasulullah. Nah, di situ hanya akan ditampilkan yang menjawab Abu Bakar berapa persen atau berapa orang, yang menjawab Umar berapa orang atau berapa persen, gitu. Hanya seperti itu. Di tiap pertanyaan hanya akan muncul seperti itu, ringkasan-ringkasan seperti itu. Ya, siap. Jadi nggak tahu yang jawab, ya siapa saja yang jawab ini nggak muncul, gitu. Tapi kalau yang di tanggapan individual, nah itu akan muncul semua, lengkap dengan pilihan-pilihannya. Nah, kalau mau lebih simpel lagi, tampilan yang Excel, yang spreadsheet tadi itu. Kalau yang spreadsheet itu, ya dia akan muncul kayak Excel, data-datanya ada di situ, lengkap poinnya berapa, tapi ya muncul semua siswa muncul di situ. Jadi kalau ada 30 siswa ya ada 30 juga ya? Ya, lengkap dengan tanggalnya. Tanggal selesai, Mas. Tanggal selesai. Ya, tanggal mengirimnya. Tanggal mengirim ya. Ya. Oke ya. Oke, siap. Untuk mengcopy linknya, jadi untuk men-share linknya itu kita balik lagi ke atas ya. Jadi patokan kita ada di atas. Dukungan pembaca layar. Beranda ini, dukungan pembaca layar. Kita tekan B lagi. Beranda formu pindahkan, sesuaikan peratin jawaban, setelan kirim button. Nah, ada menu kirim. Kirim button, kita enter. Una failable. Kirimkan dialog, formulir dialog. Nah, dialognya di sini ada beberapa pilihan, kita panah bawah. Button tutup. Checkbox checked, kumpulkan email. Kirim tap selected, kirim formulir lewat email. Kirim melalui email. Tap kirimkan formulir melalui link. Kirim melalui link. Tap bagikan formulir melalui HTML yang disematkan. Bagikan melalui HTML yang disematkan. Nah, biasanya kalau kita kan pilih yang kedua. Tap kirimkan formulir melalui link. Nah, kirimkan melalui link. Kalau email, saya rasa teman-teman sudah cukup paham. Nanti akan dikirimkan langsung. Kita akan nulis email tujuannya apa dan isinya apa, subjeknya. Kalau yang HTML ini biasanya yang biasa pakai blog atau website itu akan dikasih apa sih istilahnya? Kode HTML-nya nanti ditempel. Nah, biasanya kita pakai yang kedua ini, yang tap kirimkan formulir melalui kirim melalui link. Kita enter di sini. Selected. Kemudian kita panah bawah. Button tautan untuk berbagi edit read only equals SF link. Ini tautannya. https://google.com/forms/d/s/1. Tapi ini panjang, sangat panjang. Nah, setelah ketemu link ini kita tab. Perpendek URL. Kita centang di sini. Nah, udah. Selected, kita bisa copy, Ctrl C, copy text. Atau kita tab. Perpendek salin button. Nah, ini ada salin. Udah. Tautan untuk berbagi. Seperti itu ya, tinggal kita tempel, mau ditempel di WhatsApp, ditempel di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Dialog kirim. Nah, sebenarnya nanti kalau di Google Classroom ini bisa ditempel juga di lampiran Google Classroom.
Pukul 2:40. Gitu teman-teman. Bisa dipahami? Ada yang mau praktek soal mengcopy tautan ini? Ya. Tapi kalau ada juga tuh masyarakat yang suka di namanya tuh alamatnya bisa disesuaikan dengan kita, misalnya. Oh ya. Yang ulangan SKI gitu. Ya itu bisa. Ada Itu GG, pakai GG. itu pakai tautan lain lagi sih, maksudnya pakai apa namanya? Pakai layanan pihak ketiga. Misalnya kayak yang punya kita kan, yang registrasi IGTI itu kan s.id garis miring registrasi IGTI. Itu kan kurang lebih seperti itu. Tapi nantilah setelah ini, karena itu panjang lagi ceritanya. Tapi memang bisa. Oh iya. Bisa seperti itu. Dan saya sering kok pakai itu untuk supaya gampang ingat linknya. Iya. Gitu. Tapi nanti mungkin pertemuan berikutnya lah insya Allah. Oke, ada yang mau praktek cara ngirim link? Tadi kan udah ada beberapa yang buat ya. Ada yang mau praktek? Pukul 2:44. Ini masih ada waktu 15 menit. Masih ada waktu. Tidak boleh saya deh praktek. Oke lah, Kang Gugum. Bentar, saya stop dulu ya. Meeting control zone. Bentar, apa saya? Alert, you are left parent 49, right parent left, solely Lankan dash Google formula dash Google Chrome. Then on the column button. Settle the button. Solely Lankan dash Google formula. Berarti ini kan tadi udah buat pertanyaan ya, cuman belum Ya. buat opsinya tadi. Oh belum ya? Ya udah buat opsinya dulu. Tadi udah di setting kuisnya Mas. Belum. Ya udah setting dulu kuisnya Mas. Udah. Udah. Oh ya udah kalau udah. Berarti tinggal buat pilihan jawabannya. Google pertinent edit contain. Judul pertanyaan. Text. L is edit. Escape. And back again for separate Genesis pertinent. Page and 2 edit level. Google page and left parent optional right parent. Google page and left parent optional right parent edit contains text. Description left parent option. Google pertinent edit contains text. Enter. End. Home. End. Hey. Naba. And back again for separate Genesis pertinent list box collapsed. And fill it again to use JAWS. Opsy pertinent. And Opsy pertinent read only. And Opsy edit. Misspelled. Opsy 1. Type in text. Hey, alert. S. As. List end. Opsy 2, edited. New Opsy edit. Misspelled. Opsy 2. Type in text. End. Dukin. List end. Opsy 3, edited. New Opsy edit. A. L. Ali. A. Ali. T. A. Udah misalnya L. I. E. 2-3 aja ya. Ya. Opsinya. Di situ kan nanti akan ada kunci jawaban. Ali bin Abi Kunci Talib. jawaban dan poin. Coba deh tap. Opsy button. And back in Opsy edit. Type in text. Opsi. Lagi. And back in point button. And back in Jawaban point dan button. poin itu di Country enter. Tower point Enter. Di tabel ya. Duplikasi saya. Duplikasi item button. Opsy button menu. Press space to activate the menu. Lewat kayaknya. Capture the message button menu. Press Kelewat space. ya. Yang kunci jawaban itu tadi di Solely Lankan dash. Di enter, di Di enter. enter ya? Iya di enter. Oh. Kunci jauh di enter. Opsy button menu. Press space. Budget music. Check box. Paper item button. Nah ini. Country Java Dan point button. Enter. Enter. Solely Lankan dash Google formula. Ali bin Talib. Point edit spin box. 0. The set of Nah, values poinnya 0. berapa? Langsung di Bisa langsung diketik kok. atau harus di Enggak, bisa langsung Oke. diketik atau di panah atas juga boleh. 1. 10. 0. 10. Nah, terus di tab pilih kunci jawabannya. Why bin Abi Sufyan checkbox not checked. Paste. Mau ya. Why bin Ya. Abi Sufyan checkbox Ya, checked. udah. Terus di tab pilih selesai. Ali bin and back in selesai button. Paste. Enter. Kalau misalnya ada 40 soal harus gini ya, harus satu persatu ya. Iya, harus harus ditentukan poinnya satu persatu dan ditentukan kunci Iya. jawabannya satu persatu. Kalau saya, Tapi keuntungan iya. Ya, kenapa Mbak Persi? Kalau ngajarnya Kalau- di
di banyak kelas. Mas. Iya. Bentar. Misspelled. Kalau saya gini, untuk mensiasatinya ya, gini, saya semua jawaban benar saya taruh di opsi 1. Semua jawaban benar saya taruh di opsi 1, nanti saya acak jawabannya. Supaya memudahkan untuk untuk di poin dan mencentang jawaban benar itu. Karena kalau ngacak kan jawaban benarnya A, terus jawaban yang kedua B, itu nanti takut salah centang. Jadi kalau saya semua jawaban benar saya taruh di opsi 1, nanti baru saya aktifkan opsi acak acak pilihan. Gitu. Kalau saya ini juga sih kayak gitu juga. Jadi semua jawaban benar saya kasih di opsi tertentu. Terus itu saya nggak tambahkan pertanyaan gitu enggak, tapi saya duplikasi. Jadi duplikasi. Duplikasi aja terus. Ya, bisa juga seperti itu. Ya gitu. Nanti tinggal ganti opsinya, karena settingannya itu ngikut. Iya. Semua settingannya ngikut. Kalau mau lebih gampang lagi. Ada duplikasi juga ya? Iya, ada yang tadi setelah hapus itu, sebelum hapus. Nah, kalau dia duplikasi, itu settingan semua ngikut. Jadi mulai dari jenis pertanyaannya, acak soalnya, kemudian poinnya, ya intinya tinggal ganti isinya, tinggal ganti isi pertanyaan dengan ganti isi opsinya. Kalau duplikasi, gitu. Tapi kalau kita mau ngasih bobot dihapus dulu dong. Kenapa? Jadi harus dihapus pertanyaan yang itu sudah harus dihapus karena double kan. Duplikasi. Oh iya. Yang namanya duplikasi, di copy. Nah, coba dikirim Mas, copy link pengirimnya. Sebetulnya ketika kita nulis pun nanti udah terhapus sendiri loh itu. Kenapa Mas Ujang? Kalau misalkan kita menulis opsi, nanti yang lama itu sudah hilang sendiri itu. Iya, jadi dia posisinya terselect sebenarnya, jadi langsung diketik pun bisa. Langsung diketik itu. Iya, karena memang posisinya terselect. Memang nggak perlu Ctrl A terus delete, memang tinggal di ini aja. Itu duplikasi itu. Di enter itu. Nah, coba dikirim. Ya, coba dikirim. Control home Mas Google. Control home. Ya udah. Terus cari kirim. Ya, enter. Terus cari kirim lewat link. Kumpulkan email ini dicentang. Nggak usah. Itu opsi juga sih. Mau dikumpulkan boleh, mau enggak ya nggak usah. Nggak apa-apa. Jadi melalui email. Itu. Ya, link. Enter. Di enter bisa di tab Mas. Mas Gugum, di tab aja. Tab. Mati orang ya. Lagi. Oh, nggak bisa ya? Itu JAWS ya? Enter. Di skip aja. Di skip kalau gitu. Di skip. Mana bawah? Lagi. Kirim lagi. Oh, itu ketutup tadi. Lagi. Kirim. Itu dialognya ketutup. Nah, enter panah bawah. Lagi. Oh, coba di tab Mas. Nah. Dua lagi. Emang kadang-kadang 2 kali. Oh gitu. Kita harus klik 2 kali ya. Oh gitu. Nah, itu tautannya itu. Nah, kalau mau diperpendek di tab lagi Mas Gugum, tab dulu. Perpendek itu kepanjangan. Nah ya, di spasi. Terus di tab lagi cari salin.
Atau langsung copy aja di situ bisa kok, Ctrl C. Itu bisa langsung Ctrl C atau di tab sampai ketemu salin. Gitu. Dari copy ke WA gitu ya. Nah, bisa. Oke ya teman-teman ya. Yang cara ngacak itu juga lupa lagi tadi ya, cara ngacak pilihan. Ngacak pilihan itu masuk di opsi lainnya, dari opsi lainnya pertanyaan. Misalnya yang tadi yang di Khalifa itu setelah mengisi opsinya, mengisi kunci jawabannya, cari opsi lain yang posisinya setelah wajib diisi. Kan ada tuh, setelah wajib diisi ada opsi lain, itu di spasi panah bawah cari acak opsi. Di situ. Kalau misalnya udah dikirim gini masih bisa diedit. Masih bisa. Bahkan siswa sementara ngerjain pun kita bisa ngedit. Oh gitu. Iya, ini nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya, itu bisa digandakan, bisa diimport. Cuma kalau misalnya ya, kalau saya biasanya gini, misalnya soalnya untuk 5 kelas, ya udah tinggal di kelas itu yang kita tambahin aja terus ke bawah. Kelas berapa, ini gak usah diduplikasi. Ya, mendingan gitu sih. Jadi cuman sekali bikin, jadi sama kelas gitu ya. Kelasnya iya, alamatnya disamain. Hanya saja mungkin nanti kita akan lebih gampangnya di spreadsheet itu kita pakai sort nanti. Jadi kita sort kelasnya, misalnya semua kelas 10 paling atas dan seterusnya. Gitu. Supaya nggak keacak, karena kan kalau satu link dan banyak kelas itu kan akan ngacak masuknya jawabannya. Bisa jadi paling atas kelas 10 IPA 1 misalnya, terus di baris kedua 10 IPA 2 atau dan seterusnya, itu kan biasanya ngacak. Nah, supaya tertib di spreadsheet itu kita sort nanti, di sort berdasarkan apa, misalnya berdasarkan alfabet dan sebagainya. Gitu. Jadi dia akan kesusun berdasarkan kelas. Kalau saya biasanya gitu. Kalau untuk ulangan harian itu kan bisa bocor nanti. Misalnya ya, kalau takut seperti itu ya bisa, berarti harus buat banyak form dan pakai duplikasi tadi itu. Bisa bukan duplikasi, istilah import soal. Jadi import soal formulir yang pernah dibuat kita import di formulir yang baru. Nanti tinggal centang. Nantilah di pertemuan berikutnya lah, insya Allah. Karena ini waktunya tinggal sedikit. Sebetulnya ada ini loh. Itu bisa dari Word nggak sih, Syarif? Kalau Bisa. Bahkan kita buat pertanyaan di Word, nanti kita langsung Word-nya itu yang kita upload. Dia langsung masuk jadi formulir, bisa. Itu lewat mana itu? Dia lewat Drive. Lewat Drive, dan nanti ya intinya nantilah. Soalnya kalau mau dijelasin sekarang panjang. Yang pasti kalau dari Word itu, kalau saya mudahnya dari satu-satu gitu. Soalnya copy, paste. Oh ya. Tapi itulah. Hanya saja ada gini Kang Ujang. Jadi kita ngetik di Word, nanti kita upload ke Drive, nanti akan langsung jadi formulir. Bisa itu ya. Harus ada template-nya dulu. Iya. Jadi gitu teman-teman, bisa dipahami ya. Ini udah 57 kurang 3 menit. Jadi memang waktunya untuk pelatihan seperti ini memang harus agak panjang dan mungkin harus continue sebenarnya, dan mungkin harapan saya nanti kelasnya berlanjut, dan kalau bisa kita petakan sebenarnya, kita bagi kelasnya, misalnya yang memang sudah biasa make ya satu kelas, yang belum pernah nanti dibuat satu kelas supaya lebih mudah untuk menghandle-nya. Jadi seperti itu. Ya, setuju Mas, betul. Nanti kita akan lebih efektif juga Mas Syarif, kalau saya belum pernah sama sekali. Ya. Nanti insya Allah lah kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Ya kalau memang teman-teman antusias dengan pelatihan seperti ini ya kita lanjut, tapi kalau enggak ya nggak usah. Ya tergantung teman-teman. Oh ya, yang soal yang tadi itu gimana? Yang sudah dibuka teman-teman, yang formulir yang RPP itu? Ada yang sudah buka? Sudah. Ada ketemu RPP di linknya?
Iya, udah. Oke, jadi bisa juga dimanfaatkan seperti itu, tapi nantilah di pertemuan, mungkin itu yang tingkat lanjut. Karena itu ya, seperti itu teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya kembalikan ke Mbak Presti sebagai MC nih. Nggak ada ya? Karena waktunya hampir habis. Sebenarnya ada sih, masih banyak yang penasaran saya kira sebenarnya. Ya, nanti lah. Karena waktu ya mungkin. Ya oke lah, cukup ya. Jadi, ya demikian tadi teman-teman, kita sudah ikuti sharing training kita yang perdana dari mulai pagi tadi sekitar jam 9:30-an ya, sampai sekarang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan semoga kita bisa bertemu di sharing training berikutnya. Amin. Amin. Dan semoga sharing training kali ini bisa diaplikasikan ilmunya dan bisa bermanfaat ilmunya, yang memberikan juga semakin mengalir pahalanya. Amin. Ya, terima kasih kepada Mas Irfan dan Mas Syarif yang sudah membagi ilmunya hari ini. Dan sebelumnya, marilah training kita kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup, Mas Bima, Mas Syarif, dan Mas Irfan atau yang lainnya? Mas Irfan? Ya. Ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman, baik pengurus maupun anggota yang hari ini sudah mengikuti kegiatan Kegiatan Inklusif. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat, tentunya pastinya insya Allah membawa manfaat untuk menunjang kerja dari teman-teman sekalian, dan mohon absennya nanti diisi dan diberi saran serta masukan di sana agar IGTI bisa terus meningkatkan kualitas pengurus maupun anggota gitu ya teman-teman. Jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau ditanyakan dan mau ada usulan-usulan apa, silakan disampaikan saja. Saya dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia insya Allah akan coba nanti memenuhi permintaan anggota jika itu memang bisa kami penuhi begitu ya. Itu saja mungkin Mas Bima, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ditunggu nanti insya Allah akan ada tahap-tahap berikutnya sebagaimana tadi disampaikan bahwa tidak mungkin kita mengupas tuntas ya PowerPoint, Google Formulir. Kita belum mengupas Google Classroom bahkan ya. Mengupas di dalam 1 hari itu tidak akan mungkin. Maka tadi disampaikan bahwa ini akan dijadikan bertahap dan insya Allah pengurus dalam kaitannya melalui pengembangan sumber daya manusia tadi departemen yang dipimpin dan dikoordinatori oleh Mas Irfan insya Allah berkomitmen untuk menyukseskan misi kita, yaitu meningkatkan kompetensi guru di Satuan Pendidikan Umum dan Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Mudah-mudahan ikuti terus teman-teman progresnya, dan terima kasih nih buat pengurus yang sudah standby dari jam 8 bahkan ya. Nggak ada henti-hentinya, bahkan tidak dimatikan perangkatnya. Semoga ini menjadi amal ibadah, terutama untuk Mas Syarif dan Mas Irfan. Ya tetap berkah mudah-mudahan ilmunya. Amin. Itu teman-teman. Dan akhir kata saya tutup pelatihan dengan materi Microsoft PowerPoint dan Google Formulir dan Google Classroom belum tercapai. Saya tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.